Ini kita lihat tadi Rasul mengatakan la tanadharu, jangan kalian bernazar. Fa inna an-nadhara la yughni 'anil qadri syai'an. Karena nazar itu tidak bermanfaat untuk merubah takdirmu. Nazar boleh tapi hukumnya makruh. Jangan suka bernazar, Pak. Rasul mengatakan fa innahu la yustakhraju illa min bakhil, karena nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Ini orang bakhil yang suka nazar, Pak. Orang tidak suka bersedekah, tiba-tiba dia nazar, pasti dia bakhil bersedekah. Karena ketika nazar, kita pasti bernazar dengan sesuatu yang jarang kita lakukan. Jarang infak 1 juta, tiba-tiba nazarnya 1 juta, Pak. Maka Rasul mengatakan itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Beda dengan Umar, nazarnya 860 juta, itu bukan orang bakhil. Jadi kalau 100 juta, 200 juta, itu infak biasa bagi Umar. 860, hampir 1 miliar, ini baru nazar. Ini jamaah, la tanadharu, jangan suka bernazar. Jangan bebankan diri dengan kewajiban yang Allah tidak membebani. La yughni 'anil qadri syai'an, karena nazar itu tidak bisa merubah takdirmu, kata Rasul. Suka nazar, sedikit-sedikit nazar. Yang tes PNS kemarin banyaknya nazar. Ada satu kawan tes PNS, Ustaz Muhajir, insya Allah kalau lulus 1 kambing. 1 kambing cuma 1,5 juta. Kapan Allah kabulkan? Akhirnya tidak lulus. Bagaimana nazarnya? Enggak Ustaz, enggak lulus. Anda nazarnya cuma 1 kambing, 1,5 juta. Kita bakhil. Kalau memang mau nazar, nazar tinggi-tinggi seperti nazarnya Umar. Nazartu fil jahiliyah, aku bernazar di masa jahiliyah, insya Allah aku akan beriktikaf di Masjidil Haram Lailan, 1 malam. Itu nazar. Di sini beliau bernazar. Sebelum wafatnya, beliau memanggil Abdullah ibn Umar, memanggil Hafsah. Saya punya nazar dengan Allah, hendaknya kalian membayar untuk Baitul Mal kaum muslimin 86.000 dinar ataupun dirham. Barangkali yang paling dekat itu kalau kita lihat semua riwayat dirham, bukan dinar. Rupanya wafatnya Umar, rumahnya dijual. Belum cukup. Umar punya hutang, punya kebun-kebun, semuanya dijual. Baru mencukupi, kemudian semuanya diberikan untuk Baitul Mal kaum muslimin. 86.000. Rumah ini yang dijual oleh Umar dibeli oleh Muawiyah, khalifah yang kelima. Karena rumah ini dijual untuk membayar hutangnya Umar, maka dinamakan dengan Darul Qadha. Artinya Darul Qadha. Jangan diterjemahkan secara bahasa Darul Qadha, mahkamah. Ya, Darul Qadha, mahkamah. Arah pintu yang menghadap mahkamah, bukan mahkamah. Mahkamah di masa baginda Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar itu masjid. Ini nggak ada mahkamah khusus, pengadilan khusus, mahkamahnya masjid. Darul Qadha ini rumahnya Umar yang dibayar untuk membayar hutang. Rupanya ada satu pintu masjid baginda Rasul itu menghadap arah Darul Qadha.